bagaimana kita menulis publikasi, naskah publikasi utamanya bagi tipsnya buat teman-teman mahasiswa, mas-mas mahasiswa dan mbak-mbak mahasiswa. Nah, bisa berawal dari proposal skripsi dulu atau kalau sudah dapat dosen praskripsi, tidak perlu proposalnya jadi, dosen praskripsinya Anda usulkan topik sudah oke, kemudian kamu dipercayai bisa melakukan riset atau penelitian, kamu kerjakan A, B, C, D oleh dosen dosen pembimbing proposalnya ya. Langsung riset dulu, ya, riset eliminary, jadi riset awal gitu ya. Riset awal. Nah, dari riset awal itu langsung bisa kemudian proposal dulu atau dari riset awal tadi langsung dibuat naskah. Nah, ini yang saya ceritakan standarnya dari proposal tadi ya, proposal yang sudah di ACC. Ini kalau yang sempro dulu, kalau yang sempro dulu tadi. Nah, di sempro, di proposal itu kan sudah ada desain. Nah, sudah ada desain ya, tahapannya pasti sudah desain. Ada latar belakang dan seterusnya mengikuti format. Masalahnya sudah teridentifikasi, desain perancangannya sudah ada. Nah, langsung melakukan penelitian. Ya, penelitian dicoba metodenya, melakukan pemrograman, kemudian implementasi hardware, kemudian simulasi di MATLAB dan seterusnya, melakukan penelitian tadi. Nah, kalau sudah penelitian, nah dapat data, kita dapatkan data, kita ke step berikutnya. Langsung diambil tadi ya, diambil data, evaluasi performa. Kemarin Pak Faruk sudah memberikan tips, kalau selesai penelitian ambil data sesuai rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya bagaimana? Tahapan-tahapan metodenya itu bagaimana? Nah, dari tahapan-tahapan metode diambil datanya, ambil data sensor, ambil data aktuator, kemudian performanya metode yang diusulkan atau desain yang diusulkan, performa hardware-nya, hasil simulasi software-nya, dapat grafik, ya. Data penelitian hanya dua, grafik dan tabel atau gambar ya. Dapat dua ini. Nah, kalau yang menulis cek teknik menulisnya itu bisa nulis laporan skripsi secara lengkap dulu, kemudian dari laporan skripsi bisa diekstrak jadi naskah publikasi. Itu cara yang pertama. Atau cara yang berikutnya, yang tadi bisa langsung nulis naskah publikasi dulu. Ditulis naskah publikasi dulu, baru sudah naskah publikasi ditulis, dikembangkan jadi laporan skripsi. Nah, ada dua cara. Kenapa kok bisa dua cara? Kenapa ada nulis laporan skripsi dulu bisa nulis naskah publikasi atau dibalik, naskah dulu baru laporan skripsi? Karena ini coba dilihat strukturnya. Ya, strukturnya itu lebih simpel, lebih lebih sederhana di naskah publikasi daripada dengan skripsi. Ini yang skripsi di bagian awal ada judul, pengesahan, keaslian, kemudian abstrak dan seterusnya, itu bagian awal sampai ke daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah, di naskah publikasi itu ada judul juga, nama penulisnya siapa. Ya, tadi nama penulis kalian harus nama penulis pertama, kemudian dosen pembimbing itu biasanya di nama penulis kedua sama ketiga, kalau dosen pembimbingnya dua, atau bersama dengan kalau judul skripsinya itu berdua, jadi topiknya sama berdua, beda metode, itu bisa ditulis temannya juga, saling menulis gitu ya. Satunya jadi penulis kedua, Anda jadi penulis pertama, tapi Anda di naskah teman Anda penulis kedua, dia penulis pertama. Saling menulis seperti itu, bisa ganti-ganti seperti itu. Nah, itu bagian awalnya. Kemudian di bagian isi itu di naskah publikasi kebanyakan hanya latar belakang atau introduction, kemudian di
di skripsi itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemudian batasan penelitian, manfaat, sistematika penulisan itu ada di skripsi. Nah, kalau di naskah publikasi itu hanya latar belakang saja. Lalu bagaimana tujuannya? Tujuannya hanya dinyatakan dalam narasi satu kalimat, dua kalimat yang merupakan deskripsi ataupun secara tersirat itu merupakan tujuan dari penelitian gitu ya. Kemudian batasannya itu juga secara tersirat ada di latar belakang sebenarnya. Rumusan masalahnya juga ada di latar belakang. Jadi semua ini diterangkum dalam latar belakang. Nanti kita lihat latar belakang di naskah publikasi itu ya, baik jurnal maupun proceeding itu ya, itu sama saja. Nah kemudian di bab 2 di skripsi itu ada tinjauan pustaka. Nah di naskah publikasi itu tidak ada tinjauan pustaka khusus jadi satu bab, itu tidak ada. Itu terangkum dalam metode. Jadi tinjauan pustaka kan kalau dalam skripsi sesuai dengan yang dideskripsikan Pak Faruk kemarin, isinya itu dasar teori, penelitian yang terkait dengan penelitian sampean, terkait skripsi yang Anda pilih, topiknya, itu yang terkait didukung gitu ya. Dukungannya itu berupa tinjauan pustaka itu ya. Teorinya bagaimana, itu ada di tinjauan pustaka. Nah, kalau di naskah publikasi tidak ada hal itu, langsung ke metode berupa blok diagram, kemudian pengambilan datanya bagaimana, kemudian tahapan penerapannya bagaimana, terus kemudian bisa disampaikan tahapan pengukurannya gimana, cara nguji ya, ini cara ngujinya, eksperimen, sorry. Kalau ini eksperimennya diapakan dulu, diuji apa dulu gitu. Itu ada di naskah publikasi ini. Nah, kemudian bagian isi selanjutnya sama di skripsi maupun di naskah publikasi itu sama, ada hasil dan analisa. Ini sorry saya nulisnya analisa data saja, hasil dan analisa, dan di naskah publikasi juga hasil dan analisa. Kemudian kesimpulan dan saran sama, ini kesimpulan. Kemudian bagian akhir adalah daftar pusaka, lampiran itu deskripsi, kemudian kalau di naskah publikasi itu namanya referensi atau reference gitu ya. Nah, kalau dilihat baik naskah publikasi itu sebenarnya bagian inti dari skripsi. Ya, bagian inti dari skripsi. Kalau tahapannya dari laporan skripsi dulu, kemudian dibuat naskah publikasi, Anda ngerangkum gitu ya. Dari laporan skripsi dirangkum bagian intinya, karena di jurnal dan proceeding tadi kan terbatas halamannya 4 sampai 6, kemudian ada yang 8 sampai 20, sedangkan laporan skripsi Anda mau sampai 100 200 lembar enggak apa-apa. Nah, itu dirangkum di dalam naskah publikasi. Nah, dirangkum. Nah, kalau Anda dari naskah publikasi ke skripsi, itu Anda nulis yang inti-inti dari skripsi dulu, ya kan? Latar belakangnya waktu sempro sudah ada. Nah, metodenya sedikit banyak di sempro sudah ada. Hasil dan analisa nanti setelah penelitian ada. Nah, baru sudah kalau sudah hasil dan analisa hasil yang dari penelitian tadi ada, bisa ditulis dulu naskah publikasinya. Ditulis dulu lengkap, sudah nulis semua. Nah, baru diekstrak, dikembangkan, ditambah tinjauan pustakanya, ditambah rumusan masalahnya dibedakan, kemudian batasannya apa, manfaatnya apa, itu bisa. Karena memang naskah publikasi itu inti dari skripsi tadi ya. Nah, oke. Ini cara satu tadi, setelah melakukan pengujian, buat bab 4, kemudian buat bab 5, cek kembali bab 3 yang ada di proposal, apakah sesuai dengan proses yang ada di penelitiannya, ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Kemudian baru buat bab 2, ya, baru membuat, ini bukan cek ya, karena di proposal kita sekarang tidak ada bab 2, bab 2-nya baru buat, ya, dibuat bab 2-nya, kemudian sesuai dengan
tahapan metodenya yang ada di bab 3 dibuat. Nah, baru kemudian cek kembali bab 1 yang ada di proposal. Baru buat daftar pustakanya. Kemudian kalau ini sudah, membuat bagian awal laporan skripsi, ya pengesahan dan seterusnya, abstrak dan seterusnya dibuat. Nah, kalau membuat naskah publikasinya, setelah skripsi selesai baru dirangkum dan disesuaikan dengan format naskah publikasi. Kemudian submit naskah, atau kalau di JMEE direview oleh para dosen-dosen, dikirimkan. Tahun ini saya selaku koordinator, jadi submitnya ke saya atau langsung ke JMEE, nanti ditunjukkan halaman webnya JMEE. Kemudian setelah submit, sudah selesai baru sidang. Nah, ini kelemahan kalau naskah publikasinya di akhir. Jadi submit baru sidang, submit naskah baru sidang. Karena persyaratan sidang di kita ya harus ada naskah publikasi, kemudian boleh sidang. Nah, ini tidak bisa mendapatkan reward tadi karena baru mepet dengan sidang skripsi, baru submit. Itu ada pengalaman bimbingan saya seperti itu. Ternyata setelah disubmit, reviewnya banyak, dia tidak mampu mengerjakan, akhirnya memilih sidang saja, ya, tanpa kepastian adanya nilai A tadi. Dan preskripsinya ya biarkan seperti apa adanya gitu ya. Dia dapat B ya biarkan B, dan seterusnya gitu ya. Ini kelemahan kalau kita submit di awal. Nah, bisa juga cara yang kedua. Kalau cara yang kedua, karena tadi naskah publikasi adalah bagian inti dari skripsi, jadi setelah membuat naskah publikasi, kalian bisa submit dulu. Ya, disubmit dulu ke jurnal, ke seminar, ikut seminar, disubmit sana. Nah, kalau sembari submit kan, dari submit kan masih review. Nah, dalam proses review tadi baru dikembangkan ke hanya menyesuaikan format saja dengan skripsi ya. Format nulis penomoran gambar, nulis bab, kemudian tambah dasar teori. Hanya nambah satu bab dari naskah publikasi sebenarnya. Nah, pindahkan bagian-bagian naskah publikasi ke dalam skripsi ini tadi ya. Hanya nambah bab 2, kemudian pindahkan di bagian-bagian naskah publikasi tadi dari hasil, metode, kemudian introduction atau latar belakang ke dalam skripsi. Kok nggak saya tulis sidang? Nah, barangkali ini nomor 10 ini, barangkali dari submit naskah kalian tadi diterima di jurnal nasional terakreditasi, diterima di seminar internasional. Kan untung tanpa sidang. Kita menghilangkan satu step dan dapat kepastian nilai A tadi ya. Itu teknik-teknik yang dilakukan kakak tingkat kalian, beberapa kakak tingkat kalian yang sudah lulus tanpa sidang. Nah, itu sebagian besar caranya seperti ini. Jadi sambil menulis naskah publikasi, dia juga menulis naskah skripsi. Ada yang jalan paralel seperti itu. Karena memang bagian intinya sama gitu ya.